Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana sesudahku, di masa itu, pada zaman itu ada 5 tanda-tanda yang akan menjadi di hari kiamat. Ada yang mengatakan ini sudah zaman keempat, abad keempat, nanti abad kelima sudah terjadi kehancuran, kan gitu ya. Nah, ini perlu fitnah, Bu. Pertama, tanda-tanda akhir zaman itu, Ibu, terjadinya fitnah di mana-mana. Terjadi tidak sekarang, Bu? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, Bu. Kalau orang nggak punya pegangan, ya dia akan jatuh. Jadi fitnah itu akan terus bermain di hadapan kita, maka banyak orang yang terseret dalam fitnah huru-hara itu. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, di mana kita terjadi banyak manipulatif. Itu bahasa kerennya, Bu. Manipulatif itu adalah orang-orang yang suka mengadakan pendustaan. Udah pendustaan, Bu. Pembohongan. Dia bohong tapi dibenarkan orang. Betul gak? Saya ngomong, kalaupun salah, dalil yang saya baca, Ibu anggap benar aja kan, karena nggak tahu. Gitu. Manipulatif itu yang ada berita-berita hoax, seolah-olah berita itu benar padahal salah gitu. Nah, itu manipulatif, adu domba, dusta, kebohongan itu bermain terus di hadapan kita. Yang ketiga, waktu kita semakin dekat. Betul gak? Perasaan baru kemarin udah 2026 aja, gitu gak? Baru kemarin umur 17, sekarang udah 20 ya. Nggak berasa tua gitu. Kenapa? Waktu itu berjalan begitu cepat. Itu perasaan kita, Bu. Sebenarnya waktu itu seperti itu saja. Tapi karena sudah menjadi semacam pengejaran dalam diri kita, sama ada orang kerja gitu. Jadi akhirnya kita dipacu oleh waktu, jadi sehingga kita tidak sadar. Ternyata malam, ya dah. Jam kerja dari pagi sampai jam 4 sore, tahu-tahu pulang udah maghrib aja. Anak-anak pada tidur. Kalau zaman dulu orang tua kita gimana, Bu? Kerja jam 12 siang, masih sempat ke sawah, ya dah? Masih sempat nyantai-nyantai. Masya Allah, anak-anak masih bisa diawasi. Saya ingat, Bu, ayah saya itu guru SD. Sama dulu kan gaji guru sedikit, Bu. Dia juga ustadz, sering diundang ceramah. Itu masih punya waktu bermain dengan anak-anaknya. Karena tempat itu semakin dekat. Naik haji pakai kapal. Sampai 4 bulan. Bahkan ada yang hamil melahirkan di Mekah. Enak? Sekarang pesawat berapa hari? Ada yang 40 hari, enak? Ada yang haji plusnya cuma 15 hari. Nah, sampai ke Mekah sana, kita ke Jakarta. Di Jakarta dulu naik mobil, belajar sholat jamak qashar, enak? Kenapa? Karena perjalanan jauh, hitungan kilonya sudah banyak. Sekarang Ibu naik pesawat 2 jam nyampe. Apakah perlu pakai jamak qashar lagi? Tidak perlu. Oke, belajar fikih itu terus belajar dari sini ke Jakarta harus jamak qashar juga. Padahal naik pesawat belum sampai zuhur gitu loh nyampe, ya? Berarti tidak perlu lagi jamak qashar. Dari sini ke Jambi dulu kan naik motor jalan Petroni ya. Banyak lubang-lubang, Bu, ya, batu-batu. Sampai ke Jambi mungkin sampai 5 jam baru nyampe. Saya ingat itu. Modalmu itu katakan musafir, boleh kita sholat jamak qashar. Sekarang tidak lagi, Bu, 1 jam nyampe. Ya, tidak sampai 1 jam kita udah sampai di Jambi. Nah, tidak perlu lagi gitu. Jadi Masya Allah, waktu semakin dekat. Makanan aja Ibu duduk di kamar pingin makan rujak, tinggal buka status, tolong kirim rujak sekian porsi. Tit. Nyampe ya? Sebentar, Bu. Nah, itu tanda-tanda akhir zaman. Ternyata itu sudah terjadi. Dan dari Rasulullah SAW dari dulu, Bu, Nabi sudah menyampaikan itu kepada kita. Hari ini terjadi. Berarti kita sudah dalam penghujung zaman. Yang terakhir, Ibu, kan 5 tadi tanda-tandanya. Yang terakhir ini Masya Allah akan muncul pada hari itu ulama-ulama, ahli-ahli ilmu, orang-orang soleh. Ilmu Allah cabut melalui mereka meninggal dunia. Betul ya, Bu? Ulama itu meninggal, tercabut ilmu, Bu. Maka kalau ulama meninggal sedihnya, kita rasanya kehilangan, Bu. Kalau ada ustadz, ulama dari pondok pesantren misalnya meninggal, itu kayaknya ada yang hilang.
hilang dalam. Kan tidak semua orang punya ilmu seperti memiliki orang lain. Terkadang kita satu guru Bu, tapi ilmu yang kita resap dengan ilmu yang dia resap itu berbeda. Dia mungkin lebih banyak dari kita. Nah pas dia meninggal, nah yang dia dapat belum tersampaikan ke umat, itu hilang jadinya karena dia udah meninggal, ya enggak? Makanya cara Allah mencabut ilmu di dunia adalah diwafatkannya para ulama-ulama dengan cepat. Dan itu terjadi hari ini, betul? Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai para orang-orang jahil muncul ke permukaan mengaku menjadi ulama. Tahu orang jahil? Orang jahil itu adalah orang-orang kapasitasnya nggak punya pemahaman dan pengalaman ilmu agama, tampil baca dalil. Entah salah, entah betul, karena jemaahnya juga orang awam, diterima begitu saja. Jadi banyak orang-orang jahil sekarang tampil menyampaikan ilmu agama, sementara basic agamanya tidak punya. Maka oleh karena itu ibu-ibu hati-hati. Kalau dengar ceramah di YouTube misalnya, lihat kapasitas ulamanya seperti apa, kajiannya, ilmunya, bukunya. Jangan kita langsung, oh iya Ustaz ini bilang, kan sering ibu-ibu nanya, Bu, ini ada amalan, di amalannya begini-begini, baca, ya di cross check dulu, dicek dulu, ini benar nggak atau enggak gitu. Karena orang itu ya asal ini aja kadang, bukan dasar dari benar-benar. Makanya kalau orang berbicara yang berilmu, biasanya dia punya dalil. Kamu ya, atau dari kata ulama dulu gitu, ulama-ulama yang kapasitasnya memang mumpuni di bidang ilmu agama. Jadi 5 hal ini tanda-tanda akhir zaman akan muncul. Apa yang harus kita siapkan ibu? Ibu siapkan ilmu agama dan keimanan. Bagaimana menguatkan keimanan kita di hidup ini? 3 hal yang harus dipegang di akhir zaman ini yang nggak boleh kita tinggalkan kalau mau selamat. Pertama, jangan lalai sholat. Jadi mulai Bu, latih diri kita untuk sholat itu jangan karena terpaksa. Buat kita sholat itu satu kebutuhan. Karena sholat itu salah satu perintah Allah yang dikatakan sholat itu tiang agama dan salah satu ibadah yang pertama dihisab di yaumil akhir. Betul Bu? Jadi kalau sholat seseorang nanti bagus di mata Allah, hisab amal soleh yang lain itu akan mengikut menjadi baik. Jadi sholat jangan tinggal. Yang hari ini terjadi kan banyak orang yang melalaikan sholat. Nah, coba aja kalau ada rapat, ya ada pertemuan yang sifatnya tidak terlalu prinsip, habis waktu sampai lah jam 2, jam 3 baru kelar. Zuhurnya jam 20. Makanya kalau kajian-kajian agama biasanya ustadznya harus mengolah waktu. Kalau udah jamnya sholat ya skip gitu, paling lewatnya sedikit saja gitu. Jadi usahakan latih itu supaya kita terbiasa. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Bu, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau sholat itu interaksi kita dengan Allah, langsung dengan Allah berbicara. Bagaimana kita mengadu dengan Allah lewat sholat dan lewat doa-doa kita. Kemudian Al-Quran penuntun hidup kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Demikianlah Al-Quran itu adalah petunjuk. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang menjadi masalah hidup kita dunia, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan Al-Quran. Yang dikatakan jangan tinggalkan Al-Quran itu baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami maknanya, amalkan isinya. Itu yang dimaksud Bu. Kadang kita begini sebatas bisa ngaji, udah. Wah, aku udah pintar ngaji, selesai. Makanya ketika baca Al-Quran, ibu pingin paham maknanya, beli buku terjemahnya, ya. Sesekali baca Al-Quran dengan terjemahnya. Oh, di dalam Al-Quran dikatakan la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Masya Allah, dekati zina aja dosa, apalagi berzina. Betul? Allah cuma kata la taqrabuz zina. Salah satu cara mendekati zina adalah
berdekatan laki-laki dan perempuan tanpa muhrim di tempat yang sunyi. Yang ketiganya adalah syaitan. Dan itu bisa menjurus kepada perbuatan zina. Apalagi mata itu bisa menjurus perzinahan, terkagum dengan sesuatu, timbul syahwat di dalamnya, timbul keinginan, maka menjadi zina. Jadi Allah sudah memberi sinyal kepada kita. Kemudian apalagi Bu, banyak dalam Al-Quran itu Bu, Masya Allah kalau kita gaji. Bagaimana Allah katakan jual beli itu halal, riba itu haram. Masih juga berdalih riba itu ada kategorinya. Itu gitu. Ada ayat itu membahas tentang orang-orang yang dibangkitkan di yaumul akhir nanti, dia akan seperti binatang. Salah satunya adalah orang yang pelaku riba. Nauzubillah min zalik, Bu. Ngeri, Bu. Seberat-berat dosa riba itu di dunia seperti berzina dengan ibu kandungnya. Ya. Di akhirat dibangkitkan seperti binatang. Takut, Bu. Tapi kenapa kita tidak merasa ketakutan dengan itu? Kenapa kita masih melakukan dosa-dosa itu? Kenapa kita tidak merasa cemas dengan ancaman yang ada di dalam Al-Quran? Karena iman kita nggak duduk. Paham, Bu ya? Karena kita belum punya keyakinan penuh dengan Al-Quran. Masih menganggap, nggak apa-apa, biasa saja. Oh nanti tobat, kan gitu ya? Udah tahu dosa, nunggu tobat ya kalau nyawa kita masih ada. Kalau nyawa kita udah dicabut, kapan tobatnya? Ibu yakin gak umurnya masih 100 tahun lagi? Atau Bu Mai kaget lah, umur 70 baru tobat. Tobat itu setiap hari, Bu. Makanya Rasulullah bilang istighfarnya sehari semalam itu 100 kali. Kita harus lebih dari beliau. Karena tobat itu setiap saat. Kenapa? Karena setiap hari kita buat dosa. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu. Wajib, Bu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari sejak buayan, sejak kecil sampai kamu mau meninggal, menjelang ajal. Apalagi dikatakan thalabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalimat wajib itu mutlak. Jadi siapapun wajib, tidak nunggu aku sekolah SMA, nunggu aku masuk pesantren, tidak gitu. Jadi mau sekolahnya SMA, mau sekolahnya kuliah umum, belajar agama itu wajib. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, majelis ini jadikan majelis ada kemaslahatan di dalamnya. Mungkin kita ngaji, insya Allah bacaan Al-Quran kita menjadi pahala untuk kita. Ya Bu ya, silaturahmi menjadi penguat ukhuwah Islamiyah kita. Ada tausiah-tausiah begini menambah ilmu pengetahuan agama kita. Pulang bawa itu ke rumah kita, Bu. Satu sama lain saling mengingatkan. Ingatkan suami kita, ingatkan anak kita, ingatkan menantu kita. Mau selamat, ayo saling mengingatkan kebaikan. Jadi saya nyampaikan ibu juga untuk diri saya sendiri. Semakin belajar itu semakin menguatkan keyakinan bahwasanya tidak ada pilihan hidup ini kecuali harus belajar ilmu agama dan menguatkan iman untuk menghadapi tantangan zaman.